هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan nikmatnya. Allah Azza wa Jalla membukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu pintu itu adalah menuntut ilmu agama yang mulia, mempelajari asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tafsir. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, apa kata beliau? Fa afdalul ulum, ilmu yang paling utama fi tafsiril Quran adalah ilmu yang berbicara tentang tafsir, penjelasan Al-Quranul Karim, wa ma'anil hadis, dan makna-makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kalami fil halal wal haram, dan ilmu yang berbicara tentang perkara halal dan haram, ma kana ma'thuran 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim, yang datang penjelasannya dari para sahabat, dari para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Maka sebuah kenikmatan bagi setiap muslim, Allah bukakan pintu ilmu bagi mereka, mempelajari kalamullah, mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali melanjutkan tafsir dari surat Al-Ghashiyah. Kita sampai pada ayat yang ke-12. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fiha ainun jariyah, di dalam surga terdapat mata air yang mengalir. Salah satu kenikmatan yang Allah persiapkan bagi penghuni surga, mereka akan meminum dari mata air yang Allah ciptakan sebagai kenikmatan bagi penghuni surga. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan beberapa jenis mata air di dalam surganya. Di antara mata air itu adalah yang Allah terangkan di dalam surat Al-Insan ayat ke-17 sampai ke-18. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma salsabila. Jadi khutal iman, ayat ini mengatakan mereka akan diberikan minum, ya, dari sebuah gelas yang berisikan minuman yang bercampur dengan jahe. Ainam fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari mata air yang ada di dalam surga, namanya adalah mata air salsabila. Makanya tidak jarang anak wanita itu diberikan nama salsabila, karena ia adalah mata air yang ada di dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Muridnya Imam Ibnu Abbas
Mujahid ibn Jabr rahimahullahu ta'ala menjelaskan mata air ini dengan mengatakan hadidatul jiryah, yang mana ia mengalir dengan sangat deras dan keras. Mata air ini mengalir begitu deras dan keras. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya dan dalam pada tafsir yang lain menyebutkan bahwasanya mata air di dalam surga itu mengalir tanpa adanya parit. Dan itu salah satu bentuk keajaiban yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, yang dimana kita ketahui mata air kecuali melainkan ia mengalir dari sebuah aliran, miliki parit. Tapi di dalam surga, kata para ahli tafsir, mata air itu mengalir tanpa parit, bi ghairi ukhdud. Kemudian mata air yang selanjutnya Allah sebutkan, yang sudah kita tafsirkan dalam surat apa para jamaah? Dan ingat? Ada ingat surat apa? Sudah lewat penjelasannya dulu. Wa mizajuhu min tasni. Air mata air tasnim. Para ahli tafsir menyebutkan sebagaimana sudah kita jelaskan, mata air tasnim adalah mata air yang berada pada puncak kelezatan. Diambil dari kata sanam. Sebagaimana kata dalam onta itu, dia punya sanam, punuknya yang paling tinggi. Punuk onta itu bagian tubuhnya yang paling tinggi. Maka sanam dalam bahasa Arab artinya tempat yang tinggi. Makanya mata air tasnim ini adalah minuman terlezat yang akan dirasakan oleh para penghuni surga, yang ia dialirkan dari tempat yang tinggi. Sebagaimana yang Allah katakan pada ayat setelahnya, ainai yashrabu bihal muqarrabun, yang mana mata air tasnim itu akan diminum oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ini gambaran-gambaran kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yang semua kita yakin dengan gambaran itu membawa kita untuk semangat, untuk beramal, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'adattu li'ibadiyal mu'min ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang beriman sebuah kenikmatan yang tidak pernah terpandang oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terbesit dan terkhayalkan oleh jiwa. Kenikmatan-kenikmatan ini hanya Allah sebutkan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam untuk menguji kualitas iman. Apakah kita percaya dengan kenikmatan itu? Apakah kita yakin dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Kalau kita yakin, maka kita akan berusaha maksimal, totalitas untuk mengejar apa yang Allah Azza wa Jalla telah persiapkan dari kenikmatan-kenikmatannya. Makanya Allah mengatakan dalam beberapa ayat, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam kenikmatan. Sungguhnya orang-orang bertakwa berada pada kebun-kebun dan mata air. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ayat ini ya secara terang benderang menyatakan kepada kita di antara yang harus kita imani di antara kenikmatan surga itu adalah apa? Adanya mata air. Sebagian para ulama mengatakan juga ya ada mata air namanya mata air zanjabil.
Nah, wallahu taala ala wa alam. Kemudian ayat yang ke-13, fiha sururum marfu'ah. Di sana di dalam surga ada dipan-dipan yang ditinggikan, kasur-kasur yang ditinggikan. Disebutkan oleh para ahli tafsir, saya nukilkan di sini beberapa tafsiran, di antaranya tafsir al-Imam al-Baghawi. Qala Ibnu Abbas, alwahuha min zahabin, papan-papannya terbuat dari emas, mukallalatun bizzabarjad wad-durril wal yaqut, murtafi'atun ma lam yaji ahluha, fa idza arada an yajlisa 'alayha tawada'at lahu hatta yajlisa 'alayha thumma tartafi' ila mawadhi'iha. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, ahli tafsir yang paling luas ilmunya dalam tafsir Al-Quran. Jadi dipan-dipan ini terbuat papannya dari emas, kemudian dihiasi dengan batu-batu mutiara yang paling mahal, namanya az-zabarjad, wad-dur, wal yaqut. Ini semua jenis al-ahjar al-karimah, batu-batu mulia yang sangat mahal, kayak batu jamrud yang kita katakan dengan semisal dengannya itu. Itu semua dihiasi dengan itu. Dia tinggi sebelum datang pemiliknya. Ketika datang pemiliknya, otomatis dia akan merendah. Ya. Ketika pemiliknya duduk di atasnya, dia kembali meninggi. Itu dipan-dipan yang ada di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Dan yang membawa kita percaya cuma satu. Apa? Iman. Kalau antum tidak beriman, antum tidak akan percaya. Atau karena kurang iman sehingga ada keraguan di dalam hati kita. Yang kita punya iman pun akan menghayal, Mumbai-Bayruana. Ya. Mumbai-Bayruana. Tinggi, tiba-tiba datang pemiliknya apa? Ya, turun dia otomatis. Bahkan Al-Kalbi mengatakan, ini saya tidak tahu kesahihan riwayat ini, tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Apa kata beliau? Tulus sarir fis sama' mi'atu 'am. Panjang tingginya kasur itu, ya, setinggi perjalanan 100 tahun. Fa idza arada ar-rajul an yajlis tawadha' lahu. Jikalau seseorang pemiliknya ingin duduk, dia merendah. Hatta yajlisa alaihi, sampai dia duduk di atasnya. Fa idza jalasa alaihi irtafa'a ila makanihi. Jikalau ia sudah duduk, ia kembali ke tempat semulanya. Subhanallah. Maka kalau kita berbicara dengan hadis yang tadi, ya, meskipun asar ini kita tidak tahu kesahihannya, sangat masuk akal. Karena Nabi sendiri mengatakan, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Enggak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbesit dalam khayalan dan pikiran hati manusia. Itu kenikmatan surga Allah Azza wa Jalla. Cuman sama nama di dunia. Makanya kata Abdullah bin Abbas itu, tidak ada penyebutan yang sama di antara dunia dan di dalam surga itu kecuali hanya sebatas nama. Yang sama adalah nama, namun hakikatnya adalah berbeda. Bekah mengumbil lalu keruana para jamaah ini. Pedo 100 tahun. Sanggupkah kalte mikirang aja dulu? Coba mikirang kan? Ndak lawan sedap. Ya. Ya, rusak nanti pikiran kita karena terlalu berusaha memikirkan. Baik.
Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa akwabun mawdu'ah, gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Penghuni surga nggak perlu berjalan kaki nyari gelas yang ia ingin minum darinya, karena Allah mempersiapkan pelayan-pelayan yang akan melayaninya. Kata Allah dalam surat Al-Insan ayat 19, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda, kekal keabadiannya. Sebagaimana penghuni surga yang tetap kepada keabadian mereka. Sebagaimana yang sudah lewat, umur penghuni surga 33 tahun. Rata semuanya. Tidak ada yang lebih daripada itu. Umur mereka rata, mereka muda selama-lamanya. Makanya sebagaimana yang saya sampaikan, nanti Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kematian itu dalam wujud kibas yang disembelih. Kemudian setelah itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Khuludun wala maut. Keabadian. Tidak ada lagi kematian setelahnya. Kemudian wanamariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Namarik sebutkan oleh para ahli tafsir jamak dari kata numruqah. Ya. Bantal-bantal yang indah, yang tersusun dengan rapi. Kemudian wazarabiyu mabthutsah, dan permadani-permadani yang terhampar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang beberapa sifat permadani di dalam Al-Quran. Kata Allah di antaranya dalam surat Ar-Rahman ayat ke-54, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Mereka akan bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra. Istabraq ini salah satu jenis sutra yang paling mahal. Ya, Allah letakkan permadani, Allah hamparkan permadani yang terbuat dari sutra yang sangat mahal bagi penghuni surga, yang mungkin di dunia tidak semua orang sanggup untuk membelinya. Namun di akhirat kelak, kenikmatan itu diratakan sama oleh semua penghuni surga. Makanya Allah katakan muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Mereka akan bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra. Kemudian ayat yang lain juga Allah mengatakan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Tentu hanya sebatas ini yang Allah gambarkan kepada kita. Ya, tentang sifat permadani, tentang sifat bantal. Kalau kita di dunia ikhwatal iman, kita lihat bantal-bantal yang empuk, kita lihat harganya jadi mundur, kita nggak jadi beli. Ya, masuk ke tempat-tempat yang menjual ya perabotan rumah tangga yang mewah, kita pegang, kita sentuh, ini bagus, ini indah. Lihat harganya, waduh, belum sampai kantong saya. Deman bawis tembeli nama sini. Ya, hok tah mau ngenti ya sekejap. Iya, itu di dunia. Tapi lihat, Allah Maha Adil di dalam surganya berikan kenikmatan yang sempurna, yang kekal, yang abadi, yang tidak ada kurangnya. Makanya ikhwatal iman, cocok Allah mengatakan penduduk surga itu apa? Sibuk. Penduduk surga itu sibuk. Sebagaimana penduduk dunia sibuk. Tapi penduduk surga sibuknya dengan kenikmatan. Di dunia banyak kesibukan, warnanya banyak. Sibuk memikirkan pekerjaan,
sibuk memikirkan penghasilan, sibuk memikirkan istri, memikirkan anak, memikirkan harta yang gak bertambah-tambah. Harta yang banyak dipikirkan bagaimana caranya bertambah, tidak akan berkurang. Tapi di surga kesibukan itu hanya satu, ya khotbah. Kesibukan untuk merasakan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan dalam ayat yang sering antum dengar dalam surat Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu berada pada kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka beserta istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, bidadari-bidadari mereka berada pada naungan yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan mereka. Penghuni surga sibuk. Agar kita menjadi orang-orang yang sibuk dengan kenikmatan di surga, maka sibukkan jiwa kita dengan ketaatan di dunia. Maka sebagaimana ucapan salah seorang ulama salaf itu, nafsuka, jiwamu, illam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil. Jiwamu, jikalau engkau tidak sibukkan dia dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan, kejelekan, keburukan, dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ayat yang keberapa? Adil, ayat kepira ini? 17. Allah berpindah tema. Ayat Al-Ghasyiyah ini pembahasan pertamanya tentang keadaan penghuni neraka. Kemudian berpindah kepada keadaan penghuni surga. Sekarang masuk perkara yang lain, tentang merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Kenapa ikhwatal iman? Lihat, Allah mengatakan afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat, merenungkan, berpikir bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana unta itu diciptakan? Kita baca, lihat tafsiran Al-Imam Al-Qurtubi, lamma zakara Allah Azza wa Jalla amra ahli ad-darain. Ketika Allah selesai menyebutkan dua urusan, urusan penghuni neraka dan urusan penghuni surga. Ta'ajjaba al-kuffaru min dhalik fakadzabu wa ankaru. Maka orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka takjub dengan itu. Mereka mengingkari. Mereka tidak percaya. Mereka mendustakan. Masa udah mati dibangkitkan lagi? Masa ada surga, masa ada neraka? Oleh karenanya setelah itu Allah menyebutkan tentang kekuasaannya yang Allah letakkan pada penglihatan-penglihatan mata mereka yang hidup di sekitar mereka. Apa itu? Unta. Perhatikan ikhwatal iman, sini saya akan bacakan tentang keajaiban unta. Ya, versi yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Bahkan ada lembaga disebut lembaga kemukjizatan Al-Quran, Al-Hay'ah Al-Alamiyah lil I'jazil Ilmi fil Qur'ani was Sunnah. Lembaga ini khusus meneliti tentang mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban yang ada pada
Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lihat para jamaah. Ya, mereka mengatakan, ini kata mereka, peneliti ini. Onta itu, sebagaimana kita ketahui, hidup di mana? Hanya di negeri Arab sana. Orang Arab nggak pernah lihat gajah. Saya lupa ada sebuah kisah seorang ulama para jamaah. Kisah seorang ulama. Saya lupa namanya. Ya, dia duduk di majelisnya Imam Malik. Tiba-tiba ada gajah datang katanya. Semua muridnya Imam Malik berhamburan. Ngelihat apa? Gajah. Karena apa? Nggak ada gajah di sana. Mereka nggak pernah gajah. Kan otomatis mereka penasaran. Berhamburanlah murid Imam Malik. Kecuali satu ulama ini. Dia duduk tetap di situ. Ya. Sisanya apa? Merebah santai. Saat. Sepi. Tinggal dia tersisa. Bisanya kabur. Meninggalkan Imam Malik di majelisnya. Gara-gara penasaran sama gajah. Nah, jadi orang-orang Arab yang dilihat di sekitarnya apa? Kendaraan mereka kan keledai, kuda, hanya itu. Sehingga Allah letakkan, Allah ingin berikan mereka agar mereka membuka akal sehat mereka, membuka pikiran mereka. Nih, ente lihat nih. Onta yang Allah ciptakan, yang ada mata, yang ada pada pandangan-pandangan kalian. Onta ini dia mampu berjalan 50 mil, 80 km sehari, ya, tanpa makan dan tanpa minum. Hebatnya. Dalam waktu 5 hari tanpa makan dan tanpa minum, ia berhasil dapat menempuh 250 mil atau setara dengan 400 km jarak antara Makkah dan Madinah. Dan hebatnya lagi, onta itu mampu menampung sekali minum itu 200 liter air. Bayangkan. Kemudian disebutkan, onta itu dapat berjalan 20 mil dalam sehari dengan beban setengah ton. Maka ia dijuluki dengan Safinatus Sahra. Perahunya padang pasir. Allah sebutkan dia di dalam Al-Quran bagaikan perahu. Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Sungguhnya pada binatang-binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kalian. Lihat di kota Liman, Allah ciptakan ada sapi, ada kambing, ada ayam. Subhanallah. Sebagaimana sudah kita kaji tentang apa ayam jantan itu, ya Allah ciptakan dia punya kelebihan, keistimewaan para jemaah. Dia binatang istimewa. Dia pintar ngatur waktu. Jadi makanya Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari itu, kelebihannya ayam jantan ini kan di negeri Arab sana, kalau musim dingin malamnya lebih panjang, musim panas siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Ayam itu berkokok pasti pas pada waktunya itu. Ayam jantan itu. Dia pintar membagi-bagi waktu itu kapan sekian dia harus berkokok. Berarti itu menunjukkan waktu ini jam sekian, waktu ini pada jam sekian. Nah, ini keistimewaannya. Makanya kita dilarang mencela apa? Ayam jantan. La tasubuddik, kata Nabi SAW. Fa innahu yuqidu lis-shalah. Janganlah kalian mencela ayam jantan, karena ia membangunkan untuk salat. Ini jarang ngongkong, ikan tindo lebih ngeran pandar teh apa itu. Atau sumpah senak teh ya. Baik, kata Allah, sungguhnya bagi kalian terdapat pada hewan ternak itu apa? Pelajaran. Walakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun. Dan kalian mendapatkan manfaat yang banyak dan darinya kalian memakan. Iya, bisa dimanfaatkan sapi untuk membajak sawah, dijual, dimakan dagingnya. Ini manfaatnya. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun.
di atas punggung-punggung binatang ternak itu juga, dan juga di atas perahu itu kalian diangkut. Di sini Allah setarakan perahu dengan apa? Dengan onta. Makanya disebutkan sisi menunggang perahu itu sama dengan menunggang apa? Dengan menunggang onta. Ya, jalannya onta itu kayak dihuyun-huyun para jamaah. Kayak orang naik perahu. Iya, gini, goyang. Kenapa? Jadi onta ini uniknya subhanallah. Kalau kaki kanan depannya jalan, kaki kanan belakang juga jalan kayak robot. Gitu dia. Gitu jalannya. Jadi kaki kanan depan jalan, kaki kanan depan apa? Iya, belakang begitu. Dua-duanya para jamaah, dua-duanya berurutan. Yang depan dan belakang itu terus gitu. Berjalan kayak robot. Itu uniknya. Maka sehingga orang yang di atasnya itu ya, sehingga apa? Kayak goyang, kayak berada di atas apa? Di atas perahu. Berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Baik. Unta termasuk hewan yang tidak memiliki senjata sama sekali. Beda dengan hewan-hewan yang lain. Tentu dari sisi kekuatan kita pasti kalah. Tapi lihat, Allah sebutkan, jadikan unta ini tunduk kepada siapapun. Dia tidak liar, tidak berontak, tidak melawan. Makanya hewan yang paling mudah disembelih itu unta. Coba lihat di video itu. Nah, di tulang belecang. Nah. Coba antum lihat sapi itu kalau musim kurban, macam video-video aneh itu berseliweran. Tapi kalau antum tak perlu ikat arurang, tinggal diginiin, diginiin, dia sudah tersembelih. Nah itu Allah tundukkan unta bagi manusia. Padahal kita lihat sisi kekuatannya luar biasa. Makanya Allah katakan dalam surat Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, dan sebagian apa yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Di antara yang kami tundukkan, kata Allah, ada yang mereka bisa mereka kendarai, ada yang bisa mereka makan. Unta ini dua-duanya, dikendarai bisa, dimakan pun juga bisa. Bahkan disebutkan dalam beberapa penelitian para jamaah, ya. Jadi mulutnya unta ini kayak ada karet di dalamnya. Jadi dia sanggup memakan tumbuhan yang berduri. Subhanallah. Ini tidak ada pada hewan yang lain. Jadi duri dia makan, mulutnya kayak apa? Kayak karet. Kemudian juga unta ini disebutkan dia mampu bertahan di badai padang pasir. Dia memiliki 2 lapisan bulu mata. Nah, ketika pada cuaca yang biasa, bulu matanya 1 digunakan. Kemudian ketika datang badai padang pasir itu, keluarlah bulu mata yang lain. Ya, bulu mata itu saling mengait, seolah-olah dia menjadi pagar pada jamaah, sehingga pasir itu tidak mampu masuk ke dalam matanya. Subhanallah. Makanya Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka merenungkan bagaimana unta itu diciptakan? Enggak usah lihat yang lain, lihat unta, kata Allah. Ini makhluk Allah yang mereka lihat, yang mereka tunggangi, yang mereka sembelih, yang mereka manfaatkan. Namun tidakkah kalian melihat kekuasaan Allah pada satu makhluk ini?
Makanya Allah sering katakan, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, afala ya'qilun. Tidakkah mereka berfikir, tidakkah mereka berakal, tidakkah mereka merenungkan? Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Allah mampu menciptakan, Allah mampu mengembalikan kita kembali hidup pada hari kiamat. Makanya nikmat iman ini, ikhwatal iman, nikmat yang harus dijaga. Allah berikan kita cahaya iman. Ingat, Allah memberikan iman hanya kepada orang yang Allah cintai. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa inna Allah la yu'til imana ala man ahab." Allah tidak memberikan iman kecuali kepada Allah yang Allah cintai. Sedangkan dunia, "Wa inna Allah yu'tid dunya ala man ahab wa man la yuhib." Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Dunia siapa saja mampu memilikinya, bisa mendapatkannya. Namun iman hanya didapatkan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kemudian ayat yang berikutnya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Lihat, sering mengulang-ulang kata sama. Dan kembali sedikit para jamaah tentang unta yang tadi. Jadi saya lupa menyebutkan, ya, bagaimana unta itu berulang-ulang kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Al-ir, al-ibil, an-naqah. Ini beda-beda penyebutannya. Dan semua unta itu masing-masing ada maksudnya disebutkan dengan cara seperti itu, kata para ulama. Ya, kadang-kadang disebut al-ir, kadang-kadang disebut al-ibil, kadang-kadang disebut apa? Naqah, kadang-kadang disebut al-him. Ini semua ada apa? Maksudnya. Kemudian kita kembali kepada langit. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Tidaklah kalian merenungkan bagaimana langit itu ditinggikan. Ya subhanallah ikhwatal iman, langit. Makhluk Allah Azza wa Jalla yang begitu luas, yang Allah kabarkan melalui Al-Quran, ya, 7 lapis. Satu lapis ke lapis berikutnya perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Bagaimana agung? Ini langit yang satu ini saja Allah kita mikirkan dia. Bagaimana dengan langit yang berikutnya, langit yang keberikutnya? Tapi manusia tidak mau berpikir tentang itu. Tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Langit ini yang penciptaannya jauh lebih rumit daripada penciptaan manusia. Allah mampu apalagi menciptakan dan mengembalikan manusia hidup kembali. Kemudian apa kata Allah pada ayat selanjutnya? Wa ilal jibal kaifa nusibat. Dan gunung bagaimana ia ditancapkan dan ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi itu bagaimana ia hamparkan. Meskipun para ulama mengatakan apa? Ia bundar, tapi dia bundar, namun Allah hamparkan. Makanya dahulu para ulama mereka terkadang keluar mencari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, memandang makhluk-makhluk Allah agar mereka kembali memikirkan kekuasaan Allah. Di antaranya Al-Qadhi Iyad mengatakan, ukhruju bina, mari kita keluar sejenak, hatta nanzura, agar kita melihat ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan, wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, agar kita berfikir ikhwatal iman,
Kekuasaan Allah itu sangatlah dahsyat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keagungan Allah sempurna, kekuasaan Allah sempurna. Makanya ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Karena di situ disebutkan tentang tauhidullah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala secara sempurna. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah mulai dengan tauhid uluhiyah. Allah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al hayyul qayyum, yang maha hidup, yang terus mengurusi urusan makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini menunjukkan kekuasaan yang sempurna. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Subhanallah. Kita makhluk yang lemah, namun kita berani melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Kita makhluk yang sangat lemah, namun kita terkadang menyombongkan diri dari menerima syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pantaslah ya ulama ini mengatakan, keluarlah bawa kami sejenak untuk melihat onta itu bagaimana ia ciptakan dan bagaimana langit itu ditinggikan, agar kita tahu betapa besar dan ya betapa hebatnya kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sudah dikumandangkan azan salat Isya, silahkan azan dulu baru kita tanya jawab insyaallah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika seorang laki mampu untuk menikah baik fisik maupun harta? La ilaha illallah. Perbuatannya. Bahkan di dalam nukilan yang lain, ya sepatutnya kata beliau seorang lelaki itu langsung menikah dengan 2 wanita. Segar Pak Mas Utruan ini. Apa? Ntar tak ada ini aja para jam. Maka jangan undur-undur. Semakin mengundur, Anda semakin mengundurkan kebaikan. Kebaikan itu disegerakan, bukan diundur. Nah, wallahu ta'ala ala wa ala. Apa maksud ulama pewaris para nabi? Apakah yang dimaksud pengarang kitab dan pendakwah? Lalu bagaimana? Yang kita menuntut ilmu tidak mengarang kitab. Jadi begini para jemaah, pewaris para nabi itu artinya orang-orang berilmu. Mereka mewariskan apa? Ilmu. Faman akhazahu bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, dia mengambilnya dengan bagian yang sangat banyak. Nelui terbaik. Lamun dia tertuntut ngombe yang kuna luwe. Ya. Ya kalau tidak dituntut bagaimana dia jadi banyak? Taib. Maka yang dimaksud dengan pewaris para nabi adalah al-ulama, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Belum tentu pendakwah ahli ilmu. Cuman modal pintar ngomong, pintar ceramah, cerita mahal. Belum tentu dia berilmu. Cuman pintar merangkai kata, merajut bahasa, menyihir telinga. Banyak apa tidak? Oh iya banyak. Kata-kata motivasinya Masya Allah luar biasa. Tapi tidak pernah berguru, tidak pernah keluar menuntut ilmu, maka ia bukan layak dikatakan seorang warasatul anbiya. Makanya kata para ulama, la yu'khazu anhul ilm illa man syuhida lahu bit talab. Tidak diambil dari seorang ilmu kecuali sudah dipersaksikan dia itu keluar pergi menuntut ilmu. Allahu ta'ala ala wa alam. Kalau penuntut ilmu, ya tidak pengarang kita. Ya penuntut ilmu status antum. Kita semua ini penuntut ilmu. Ya. Bukan termasuk ya
dikatakan sebagai apa? Warasatul anbiya, ya. Kalau masih penuntut ilmu masih levelnya rendah kita ini, Pak. Nah, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana adab menuntut ilmu? Tolong jelaskan, karena saya melihat kebanyakan orang bersandar dan meluruskan kakinya. Hailah. Hailah, we pantok ke jamak batur nih jana. Jadi lihat para sahabat tauladan kita. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dan Sahih Bukhari, kunna julusan fil masjid. Dahulu kami duduk di masjid. Idza kharaja Rasulullah SAW ilaina fattaka'a faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Kami duduk di masjid, kemudian Nabi mendatangi kami. Jadi kami diam, seolah-olah ada burung di atas kepala kami. Tak ada seorang pun yang berani berbicara. Artinya diam, tenang, ya. Makanya ini dipraktekkan oleh para ulama. Di antaranya siapa? Al-Imam Syafi'i. Kalau duduk di depannya Imam Malik, apa katanya? Kuntu atasaffahul waraqah. Kata Imam Syafi'i, aku membolak-balikkan kertas baina yadayyi Malik, di hadapannya Imam Malik, safhan rafiqan, dengan sangat pelan dan lembut, haibatan lahu, sebagai bentuk memuliakannya, bi alla yasma' waq'aha, agar dia tidak mendengar suara kertas itu. Ini contoh adab yang diajarkan. Maka kita ngaji sunnah ini para jamaah, jangan adab kita lebih kurang daripada orang yang tidak mengaji sunnah. Coba antum lihat penghormatan orang tidak ngaji sunnah kepada guru-guru mereka, sampai berlebihan luar biasa. Ya. Makanya Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i itu, katanya, "Fa wallah, demi Allah, majtarat an ashrabal ma wa Syafi'i yanzur ilayya haibatan lahu." Demi Allah, aku enggak berani minum ketika Imam Syafi'i melihatku karena aku menghormatinya. Maka ikhwatal iman, saya ingat dulu Ustaz Yazid. Nah, ini bukan saya menyalahkan yang nyandar-nyandar ini, enggak. Tapi ini hanya adab bagi penuntut ilmu. Saya ingat waktu itu Ustaz Yazid atau Ustaz Fauzi di Lawatan, antara dua itu. Antara dua itu, saya lupa secara pasti. Dia ada sebagian orang duduk nyandar, dia bilang, "Ah, ini yang nyandar-nyandar," kata. "Nak kita jadi bos atau nuntut ilmu ini ya." Artinya ikhwatal iman, ya memang bagian menuntut ilmu itu diajarkan apa? Adab dan etika. Makanya para ulama mengatakan bil adab tafhamul ilm. Dengan adab yang baik dalam menuntut ilmu itu akan menjadikan seseorang faham terhadap ilmu. Makanya kata Umar bin Khattab, tawada'u liman ta'allamuna minhu. Rendah hatilah kalian kepada seseorang yang kalian belajar darinya. Rendah hatilah kalian kepada seseorang yang kalian belajar darinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pamul. Pada saat surga itu disebutkan ada divan, ada kasur, ada bantal. Nah, apakah di sini para penghuni surga itu akan tidur seperti itu? Akan tidur begitu di surga itu? Kalau tadi disebutkan ada ranjang. Pertanyaannya ini, ya. Apakah katanya penghuni surga itu tidur? Maka penduduk surga tidak akan tidur. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, kata Nabi SAW, "An-naumu akhul maut." Ya. Tidur itu adalah saudara kematian. Wala yanamu ahlil jannah, dan penduduk surga tidak akan tidur. Lamun di dunia dia tertindo, geliur perasaan.
Menen tegedak. Itu apa ente? Nah, betul tuh. Tapi di surga ikhwatal iman tidak ada tidur lagi. Maka saya katakan tadi dalam surat Yasin itu penduduk surga itu sibuk. Ya. Sibuk apa? Dengan kenikmatan. Wallahu taala ala wa ala. Abu Faris juga. Kah. Mengenai orang yang di dalam surga itu Ustaz. Dan kita di dalam surga itu yang paling nikmat. Siapa? Di dalam surga itu memandang wajah Allah. Terus. Apakah dibatasi orang-orang yang di dalam itu, apakah khusus yang memandangnya itu Ustaz? Penduduk surga semua akan memandang wajah Allah. Kan hadisnya dalam Sahih Bukhari itu. Idza dakhala ahlul jannatil jannah. Ya. Jikalau penghuni surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, hal turiduna syai'an azidukum? Allah mengatakan kepada penghuni surga, maukah aku tambahkan kenikmatanku kepada kalian? Apa kata penghuni surga? Qalu alam tubayyit wujuhana? Bukankah kau telah menjadikan wajah kami putih? Wa tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Pemasukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari api neraka. Kemudian fayukshaful hijab, disingkaplah tirai. Kemudian mereka memandang kepada wajah Allah. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim. Tidak ada kenikmatan yang paling dicintai oleh penghuni surga daripada memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Ini diiman. Hadis ru'yah ini, memandang wajah Allah ini adalah hadis yang mutawatir. Adalah hadis yang mutawatir, tidak diragukan kesahihannya. Nah, wallahu taala ala wa ala. Mami. Ngadu ayam jantan. Kan dalam hadis yang sahih nanti pada hari kiamat itu, ya, semua akan dihisab, semua akan dikisas. Dari onta, dari kambing yang tidak bertanduk dengan yang bertanduk, semua ada kisasnya. Nah. Ya, maka jangan coba-coba. Nah, Allah taala ala wa ala. Apa Mas'ud? Tadi disebutkan kelebihan unta itu. Terus onta. Memang salah satu kelebihannya lagi memang ketika dia berjalan di padang pasir dia tidak pernah terperosok. Terus? Nah, tapi kenapa ketika dia dipotong lalu bermakan kita harus berwudu? Baik. Jadi pertanyaan Pak Mas'ud ini, kenapa berwudu selesai makan daging onta? Itu pertanyaannya. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Poin pertama, syariat memerintahkan kita berwudu. Itu poin pertama. Tanpa kita harus mengetahui hikmahnya. Sebagaimana pertanyaan Mu'azah kepada Aisyah itu. Kenapa kita diperintahkan mengqada? Wanita haid itu diperintahkan mengqada apa? Puasa, tidak diperintahkan mengqada salat. Padahal salat lebih wajib daripada puasa. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kami melakukan itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Nabi, kami lakukan. Kemudian Nabi ditanya, "Ana tawaddau min luhumil ghanam?" Qala la. "Ana tawaddau min luhumil ibil?" Qala na'am. Apakah kita berwudu ketika selesai makan daging kambing? Nabi mengatakan tidak. Apakah kami berwudu ketika selesai makan daging onta? Nabi mengatakan apa? Nah. Iya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya sebutkan fa innaha khuliqat minasyaitan. Karena ia diciptakan dari syaitan. Makanya kita juga dilarang salat di mana? Di kandangnya onta, karena di situ dikhawatirkan tasyabbuh. Ya. Dan inti illahnya itu disebutkan dalam hadis ini.
fa innaha khuliqat minasyaitan, karena dia diciptakan dari syaitan. Kita imani saja seperti itu, ya, tanpa harus kita mengedepankan akal dan logika kita. Nah, karena banyak hal dalam agama ini, ikhwatal iman, tidak selalu harus kita mengedepankan akal dan logika. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada pertanyaan lain? Tapi demikian kajian kita pada Pak Lino kayaknya. Ayo wah, terus. Tidur. Mantap ini. Paham Samsul Iqbal? Soalnya kira mirip-mirip perkataan anak kan Pak Lino ya. Komandan Lino bertanya katanya, kan dalam hadis itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kan turun ketenangan, kemudian diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, wa zakarahumullahu fi man indah, dan disanjung oleh Allah di hadapan para. Nah, ini keistimewaan yang duduk di majelis ilmu, disanjung oleh para malaikat, viral di atas para malaikat. Nah, tapi katanya kita datang tinduk nang kene. Ngombe tak ada la ilaha illallah. Dengan innal hamdalillah wa mulai tinduk. Sampai selesai tinduk. Saya sudah ceritakan antum ya. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada suatu majelis ilmu, beliau bertanya kepada salah seorang yang hadir pada saat itu. Ternyata enggak bisa jawab. Terus ditanya, kenapa engkau duduk di majelis ilmu? Apa jawabannya? Dia dipakailah dalil, dibantah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan dalil humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu mereka orang-orang yang tidak pernah sengsara. Orang-orang yang duduk dengan mereka. Jadi, orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu tidak pernah sengsara orang-orang yang duduk dengan mereka. Apa kata Syekh? Nuridu an nu'allimahu fa nata'allamu minhu. Kita ingin mengajarkan dia, tapi kita yang belajar dari dia. Ya, insyaallah dapat sanjungan meskipun tidur. Cuman kan setiap sore hari Kamis itu kan dilapor tuh. Besok sore itu dalam hadis itu. Setiap sore hari Kamis itu dilaporkan amalan kita. Ya, tadi Pak Lino tadi malam kajian sambil tidur. Ya kan cuma dilapor seperti itu. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Pertanyaan terakhir ini. Bolehkah berdoa dalam salat menggunakan bahasa Indonesia? Apakah dilafazkan atau berdoa di dalam hati? Ini perkara ijtihad di kalangan para ulama kita. Ya. Sebagian mengatakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Kalau berdoa ya dengan diucapkan, bukan dengan dalam hati. Kalau dalam hati itu disebut bukan doa, tapi terbesitnya sesuatu di dalam hati. Doa itu dilafazkan, dilantunkan, dibaca, itu nama doa. Ya, bukan sesuatu yang hanya terlintas di dalam hati. Ya berdoa. Nah, tapi kalau mau sederhana gampang para jamaah. Doa pamungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata Anas bin Malik, itu doa Nabi yang paling banyak. Karena aksaru doain Nabi SAW. Doa Nabi yang paling banyak yang itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikan kami di dunia kebaikan. Fid dunya hasanah wa fil akhirah, di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar. Kan selabu tamatunu. Hasanah bentuknya nakirah. Nakirah dalam bahasa Arab menunjukkan semua kebaikan, bukan khusus kebaikan tertentu. Niatang bale bagus bau, ya, motor bagus bau, ya. Yang penting hasanah, ya kan dia kemarin ini hasanah fid dunya dan hasanah di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.